menjadi pertimbangan juga nih untuk Sobat IDX. Oke nih Pak, saya lanjut Pak ke sektor energi nih. Sektor energi di pekan lalu juga mengalami penurunan ya, cukup melemah juga nih di 5,63%. Mungkin boleh diberikan tanggapannya juga, karena sektor energi ini juga bukan saat di tahun-tahun kemarin juga cukup apa ya, cukup kuat ya Pak ya untuk sektor ini. Nah, mungkin boleh diberikan tanggapannya, apakah memang masih ada potensi menguat lagi nih, atau memang sekarang memang sedang melemah? Silakan Pak Edward. Oke, kalau secara sektor kelihatannya sih sekarang sedang melemah ya, karena Hmm, kita lihat juga harga batu bara juga terus mengalami penurunan. Yang hmm, harga Newcastle itu sudah di angka $160. Seingat saya itu turunnya sudah cukup dalam. Tapi kalau ditanya apakah ada kemungkinan untuk apa menguat lagi, hmm, mungkin yang bisa saya jawab adalah yang kita lihat ya, at least di posisi sekarang yang kita lihat adalah eh, demand atau permintaan untuk batu bara itu kemungkinan masih akan mengalami kenaikan hmm. ya. Jadi Oke. pertama adalah dari India dan juga negara-negara berkembang lainnya, karena kalau Bapak Ibu baca berita itu di India itu sekarang ini sedang ada heat wave. Dan itu membutuhkan energi ya, air condition, pendingin, jadi permintaan energi itu akan tumbuh dari India. Lalu kalau kita bicara supply, uh, Bapak Ibu juga tahu berita terakhir adalah soal El Nino. Hmm, El Nino hmm, di Asia Pasifik ini uh, kemungkinan besar akan terjadi. Uh, dan kita saat ini masih belum mengetahui impact-nya sebesar apa, apakah itu akan mempengaruhi supply dari Australia maupun dari Indonesia. Karena kalau El Nino-nya terlalu dampaknya terlalu signifikan, ada kemungkinan itu akan mengganggu supply ya, karena biasanya logistiknya yang terpengaruh. Ya, logistik batu bara yang terpengaruh. Kalau supply terganggu, sedangkan demand itu tumbuh ya, dari baik itu dari heat wave maupun dari reopening China yang mungkin mulai lebih signifikan di second half ini, ya harusnya itu akan sedikit banyak memberikan sentimen positif untuk harga batu bara. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dampak dari kemungkinan resesi. Ini yang kita belum hmm. bisa menggambarkan nih kira-kira dampak penurunan demand-nya seperti apa. Tapi more or less kira-kira positif dan negatifnya itu. Jadi positifnya adalah ada heat wave dan juga ada El Nino ya, dan ada China reopening. Lalu negatifnya adalah kita belum tahu uh, apa uh, uh, seberapa signifikan atau seberapa besar potensi kejadian resesi. Kalau resesi global tentu permintaan untuk energi juga akan berkurang, tapi Hmm. trade off-nya yang kita belum tahu. Jadi kenaikan dari China, India, dan juga pengaruh supply-nya seperti apa, dan apakah ini akan mempengaruhi ya supply supply and demand-nya yang kita belum belum ini sih belum bisa menggambarkannya. Oke, itu dia kalau misalkan tadi mungkin apa, kalau dari Pak Edward sendiri sempat akan ada permintaan yang kenaikan, akan ada kenaikan permintaan dari India, tapi masih coba dilihat ya Pak ya untuk supply demand-nya. Mungkin untuk Sobat IDX itu juga bisa menjadi point of view yang baru nih ya, untuk terkait sektor dari batu bara ini, atau mungkin sektor energinya juga. Oke nih Bapak, saya mau bacakan pertanyaan dari Sobat IDX yang udah masuk. Ini katanya nitip pertanyaan, kalau untuk di saham GoTo, terus juga Excel dan ISAT itu bagaimana perkembangannya? Mungkin boleh sedikit diberikan gambarannya, atau mungkin diberikan pendapat dari Pak Edward. Silakan Pak. Oke, kalau pertama mungkin GoTo dulu ya. Mm-mm. Kalau kita lihat sih secara jangka pendek sih memang sentimennya ada, karena terakhir kan GoTo juga sudah masuk ke MSCI ya. Jadi kita lihat kinerja sahamnya juga cukup bagus belakangan ini. Lalu untuk kedepannya seperti apa? Mungkin kalau untuk katalis positifnya ya, untuk sektor teknologi terutama, eh,
kalau misalnya nanti terjadi rate cut, ya, the Fed menurunkan suku bunga dan rate cut-nya itu cukup signifikan ya, dalam arti tahun ini sih kita estimasi the Fed bisa menurunkan sekitar 150 basis dari level sekarang, which is itu lumayan lumayan signifikan penurunannya. Kalau itu beneran terjadi, maka ada sentimen positif untuk sektor teknologi dan tentunya Goto ya, karena Goto ini sendiri juga weight-nya juga cukup cukup besar ya di sektor teknologi. Lalu untuk telco, untuk Visa, Nextel maupun Telkom ya. Secara sektor sih kita lihat pertumbuhan cukup stabil ya. Dari segi data traffic itu improve, terutama ini menjelang pemilu ya. Harusnya data traffic itu sudah improve. Lalu dari segi harga ARPU ya, dari ASP itu juga sudah mulai membaik, karena kalau kita ketahui bahwa industri telco ini dulunya kan identik dengan price competition ya, price war istilahnya. Jadi siapa atau telco mana yang memberikan harga yang lebih murah. Tapi sekarang ini price competition itu sudah mulai bisa dibilang sudah mulai menurun ya. Jadi banyak pemain-pemain besar yang sudah mulai menaikkan harganya. Ya, jadi secara pertama tadi dari traffic data itu naik, lalu dari harga juga naik. Jadi kinerja harusnya tahun ini akan membaik ya, karena margin improve, revenue juga naik. Itu sih. Oke, jadi semoga harapan tentang penurunan suku bunganya juga terjadi ya Pak ya. Benar. Jadi juga semoga bisa menjadi sentimen positif nih yang untuk sektor teknologi sendiri. Jadi kalau misalkan mau bicara soal sektor teknologi kan bisa jadi sektor ini memang kayak baru lahir ya Pak ya. Beberapa emiten dari sektor ini juga memang baru nih. Jadi mudah-mudahan juga masih mempunyai harapan untuk bertumbuh juga untuk perusahaannya, karena memang pasti setiap mungkin dari saat ini juga pasti kan kalau teknologi juga semakin berkembang nih. Oke nih Pak, ini ada pertanyaan bukan pertanyaan deh, ini dari Pak Hendra request nih, mohon reviewnya untuk sektor konstruksi nih. Mungkin dari Pak Hendra Atmaja nih, silahkan Pak. Untuk konstruksi mungkin saat ini kita belum melihat ada ini ya, ada katalis yang cukup positif untuk ngedrive sektor konstruksi, dan terutama juga belakangan banyak berita-berita yang sentimen yang bisa dibilang cukup negatif ya untuk sektor ini. Jadi dan dari segi kinerja ini juga belum ada tanda-tanda kenaikan perbaikan yang signifikan. Jadi agak-agak susah nih untuk sektor konstruksi yang kita lihat ya, at least untuk sekarang ya. Mungkin katalisnya adalah kalau Bapak Ibu lihat Pak Jokowi baru kembali dari G7 ya. Mungkin kalau misalnya ada quote-unquote kado yang menarik ya, mungkin contohnya project strategis dari baik itu IKN atau proyek infrastruktur strategis lainnya, mungkin itu akan sedikit memberikan angin segar untuk sektor konstruksi. Tapi secara overall mungkin dalam jangka pendek sih kita belum melihat ada sentimen yang bisa menggerakkan. Oke, semoga cukup menjawab nih. Oke nih Pak, kita masuk ke sektor lainnya nih, di sektor finance. Ini biasanya jadi favorit juga nih pertanyaan dari Sobat IDX dan juga semoga dari Sobat Sukor juga. Gimana untuk tanggapan untuk IDX sektor secara sektornya dulu nih Pak? Karena memang dari Sobat IDX banyak yang bertanya terkait emitennya. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Tapi kalau misalkan terkait sektor sendiri untuk IDX Finance sendiri, kalau di pekan kemarin melemah 0,23%, tapi mungkin boleh nih diberikan tanggapannya seperti apa? Silakan Pak Edward. Ya, mungkin kalau
dari segi kinerja dulu ya, fundamental saya rasa perbankan di Indonesia ini masih sangat-sangat bagus ya. Loan growth kita expect tahun ini bisa double digit, net profit atau kinerja keuangan ya, laba itu juga akan tumbuh double digit tahun ini. Baik itu pertama karena memang permintaan kreditnya cukup bagus, lalu yang kedua adalah dari provisi atau cadangan yang turun ya, biaya provisi yang turun, sehingga itu akan meningkatkan laba. Lalu yang kedua, kalau kita lihat sektor finance ini ya, kan ini weight-nya cukup besar nih di bursa ya. Jadi ketika nanti ada inflow ya, foreign inflow, kemungkinan yang akan benefit itu adalah sektor finansial dulu, perbankan besar dulu. Dan kalau kita lihat juga hari Jumat kemarin juga inflow cukup besar di BRI dan BCA. Dan kenaikan BRI dan BCA juga lumayan signifikan ya dalam 1 minggu terakhir. Jadi saya rasa ketika nanti ada rate cut ya dari The Fed dan rate cut-nya cukup agresif, akan ada inflow lagi ya dari developed market ke emerging market ya, terutama atau salah satunya Indonesia. Dan ketika rate cut itu terjadi, inflow masuk ya pasti big banks ya, dalam hal ini Bank Mandiri, BRI, BCA itu akan benefit. Secara valuasi juga saya rasa harga sekarang masih cukup fair ya, belum premium. Namun kalau ditanya apakah murah, secara historical mungkin tidak bisa dikatakan murah, tapi fair ya, fair value di harga sekarang. Oke, berarti mungkin kalau kita ngomongin sektor ini meskipun memang melemah, tapi bisa jadi mungkin jadi sektor yang cukup aman nggak sih Pak sebetulnya ya, kalau misalnya untuk sektor yang mungkin untuk dikoleksi oleh Sobat IDX dan juga Sobat Sukor nih kalau untuk sektor ini. Iya, ini sektor yang cukup aman ya. Artian begini, kalau Bapak Ibu lihat kondisi kesehatan perbankan di Indonesia ya, sejak COVID dan setelah COVID, perbankan di Indonesia itu jauh lebih sehat setelah COVID. Karena waktu 2-3 tahun terakhir perbankan ini banyak melakukan provisi atau cadangan, sehingga coverage ratio, NPL coverage ratio, bahwa itu loan at risk coverage ratio itu sudah tinggi ya. Jadi kalau misalnya kenaikan, kalau nanti terjadi krisis atau terjadi resesi dan NPL itu mungkin ada sedikit kenaikan, sebenarnya bank ini sudah memiliki cadangan yang cukup besar. Jadi sudah memiliki bumpernya nih. Lalu kalau kita lihat juga dari kalau Bapak Ibu ingat yang terjadi di US kemarin, ya itu ada liquidity crisis dan juga ada terjadi capital liquidity outflow yang signifikan. Itu tidak terjadi di bank perbankan di Indonesia. Dan dari segi permodalan ya, perbankan di Indonesia itu sangat-sangat sehat ya. Capital adequacy ratio kita itu sekitar 23-24%. Ya, sedangkan minimum requirement-nya itu hanya 14, dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar ya, capital adequacy ratio kita sangat-sangat tinggi. Ya, jadi ketika ada gejolak ya, perbankan kita sangat-sangat siap untuk menghadapinya. Gitu. Oke, jadi sentimen positif nih berarti ya kalau misalkan tadi apa yang pendapat yang disampaikan sama Pak Edward. Jadi semoga cukup menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Juga tadi ada Pak Edi juga, semoga cukup menjawab pertanyaannya nih terkait sektor dari finance ini. Jadi cukup aman untuk dikoleksi, tapi mungkin kembali lagi ya Pak ya, kalau misalkan kita bicara emiten, kita lihat lagi dari kinerja dari emitennya ya Pak ya. Kalau misalkan tadi kita bicara dari segi sektornya. Oke, nah mungkin ini adalah sektor terakhir yang saya mau tanyakan ke Pak Edward sebelumnya kita membacakan pertanyaan dari Sobat IDX dan juga Sobat Sukor yang sudah masuk. Ini terkait sektor dari transportasi dan juga logistik nih Pak. Kalau misalkan di pekan lalu mengalami melemah juga di 3,96%, tapi mungkin ada sentimen atau ternyata ada pendapat yang
berbeda nih dari Pak Edward terkait dari sektor ini. Karena kan kalau kita lihat juga mobilitas sudah kembali lagi ya seperti awal, sudah kembali lagi maksudnya dari transisi dari pandemi sekarang rasanya udah mana-mana sudah bebas juga. Terus juga untuk logistik mungkin ada tanggapan dari Pak Edward juga, silahkan Pak Edward. Iya, khusus untuk sektor ini ya, kalau kita lihat sih em, sebenarnya emiten-emiten yang besar di sektor ini nggak banyak ya. Contoh ada Bluebird, ada Samudra Logistik, terus ada ASA ya. Jadi nama-namanya sebenarnya nggak banyak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memang dari segi mobilitas itu sudah membaik dan kinerja Bluebird itu juga kita estimasi akan membaik di tahun ini ya. Selain itu sih mungkin dari asanya spesifik ya, karena belakangan memang hanya yang pantauan kita ya, memang hanya asa yang mengalami kenaikan yang lebih signifikan dalam 1 minggu terakhir, khusus di sektor transportasi ini. Jadi mungkin lebih spesifik ke asa, sebenarnya kalau kita lihat dari kinerja itu sudah mulai ada kenaikan, ada perbaikan ya. Jadi mungkin itu yang memberikan sentimen positif untuk emiten ini. Dan kalau kita lihat juga trennya, sebenarnya ASA kan sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi ini seperti recovery lah atau rebound ya, baik itu secara teknikal dan juga dari fundamental juga kita melihat ada sedikit perbaikan juga. Jadi mungkin itu sih yang menggerakkan sektor transportasi ini. Oke, tapi kalau misalkan terkait mungkin kalau sektor ini masih bisa menjadi pegangan untuk sobat IDX dan juga sobat Sukor. Mungkin sih kita sih masih belum belum cukup belum cukup confident untuk merekomendasikan sektor ini, karena ya ini masih dalam tahun transisi ya. Mobilitas ini baru mulai membaik. Jadi kita masih belum mendapatkan konfirmasi bahwa secara kinerja, secara fundamental ini apakah sektor ini sudah layak untuk kita akumulasi istilahnya. Oke, terima kasih Pak Edward. Itu dia tanggapan dari Pak Edward terkait sektor dari transportasi dan juga logistik. Mungkin sekarang saya izin bacakan pertanyaan dari Sobat IDK yang sudah masuk. Ini pertanyaan dari Mbak Uri dan juga Mas Galuh, sama nih terkait potensi dari saham MAPI dan juga potensi naiknya dari ERA. Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya dari Pak Edward. Oke, untuk retail yang pasti kinerja akan membaik ya, karena kuartal 2 ini biasanya akan membaik, dan juga kalau kita lihat secara valuasi mungkin MAPI ini sudah tergolong cukup premium ya. Apakah kinerja keuangan yang bagus akan membantu mendorong kinerja saham? Mungkin iya, tapi mungkin Bapak Ibu harus ingat juga karena valuasi yang sudah cukup premium ya, mungkin upside-nya sudah tidak terlalu banyak. Lalu untuk ERA, spesifik untuk ERA sih secara valuasi ini masih jauh atau relatively lebih under value dibandingkan dengan MAPI ya, karena secara P ratio juga ERA ini masih single digit, sedangkan MAPI ini sudah double digit dan juga sudah cukup tinggi ya. Dan tapi secara overall secara sektor ya, kita tahu nanti ketika mereka melaporkan kinerja keuangan kuartal 2 harusnya secara sektor, secara rata-rata kinerja itu akan membaik. Oke, jadi itu semoga kinerja cukup membaik ya untuk kedua emiten yang mungkin yang tadi juga ditanyakan sama Mas Galuh dan juga Mbak Uri. Semoga juga jadi point of view yang baru nih untuk Sobat IDX juga. Oke Bapak, saya izin bacakan satu pertanyaan lagi nih dari Sobat IDX. Pertanyaan dari Bapak Ebi nih ya, terkait sektor terkait emiten semen dan juga kertas jelang pemilu. Apakah bagus untuk dikoleksi? Nah, mungkin boleh nih diberikan tanggapannya
terkait dua emiten yang ditanyakan sama Pak Ebi. Oke, untuk pertama mungkin semen dulu ya. Semen ini kalau kita lihat dari segi kinerja ya, terlepas itu tahun pemilu, kita lihat juga tahun ini adalah tahun recovery ya, terutama dari segi penjualan volume penjualan, lalu yang kedua dari struktur biaya ya, dari terutama dari batu bara ya, kan cost-nya semen itu batu bara itu salah satu cost komponen yang besar di semen ya. Pertama dari volume, kita expect ada recovery, baik itu domestik maupun dari ekspor. Ya, tahun lalu itu ekspor kita cenderung lemah, tapi tahun ini kita expect ada recovery, dan juga dari domestik kita tahu marketing sales dari emiten properti itu tumbuhnya cukup signifikan tahun lalu. Ya, dan kita juga expect yang secondary market atau yang istilahnya renovasi itu juga pertumbuhannya juga masih cukup bagus ya. Harusnya dari segi volume penjualan tahun ini akan mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Lalu dari segi biaya, kita tahu tahun lalu itu harga batu bara cukup tinggi ya. Dan itu cukup memberatkan kinerja keuangan emiten semen. Tapi tahun ini harga batu bara itu sudah turun. Yang pertama, lalu yang kedua adalah ada DMO batu bara yang sudah full diterapkan untuk industri semen. Ya, jadi dari segi biaya itu juga akan turun lumayan signifikan. Ya, jadi top line revenue-nya growing, sedangkan biaya cost-nya itu cenderung menurun. Ya, jadi kita expect kinerja emiten semen tahun ini akan cukup bagus. Ya, dan dari segi valuasi mungkin spesifik untuk emiten SMGR ya, secara valuasi juga menurut kita sudah cukup menarik di level harga sekarang. Mungkin secara P ratio di harga sekarang ini mendekati sekitar 9 sampai 10 kali forward. Ya, jadi dengan valuasi seperti itu saya rasa sudah cukup menarik ya untuk mulai kita akumulasi. Oke, wah menarik banget nih karena memang untuk semen ini sebetulnya kalau di market review ini jarang ditanyakan sama sobat IDX, berarti ini udah jadi point of view yang baru karena kalau misalkan tadi dibahas sama Pak Edward cukup cukup menjadi semangat ya untuk sobat IDX dan juga sobat Sukor nih untuk mulai melirik mungkin emiten-emiten di sektor ini karena ternyata mendapatkan sentimen positif dari adanya pelemahan di harga batu bara tadi ya Pak ya. Menarik nih untuk sektor ini. Oke, itu untuk pertanyaan dari Sobat IDX. Nah, terkait di pekan ini Pak, kira-kira ada sentimen positif atau sentimen negatif apa sih yang memang bisa cukup diperhatikan oleh Sobat IDX nih untuk pengambilan keputusannya dalam investasi. Karena mengingat ini baru hari Senin berarti masih ada 4 hari. Jadi 4 hari lagi nih untuk Sobat IDX karena minggu ini tidak ada tanggal merah nih. Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya dulu Pak Edward, silahkan. Ya, mungkin ada beberapa yang harus kita pantau ya di minggu ini. Yang pasti tadi sudah kita bahas soal debt ceiling ya, di Amerika itu mungkin akan didesain di minggu ini, atau at least kita sudah bisa melihat gambarannya lah seperti apa di minggu ini. Lalu dari domestik itu ada rapat Dewan Gubernur BI ya, itu seingat saya itu di hari Kamis nanti decision-nya, dan market saat ini sudah expect bahwa BI akan tetap menahan suku bunga di level 5,75 saat ini, dan mungkin yang lebih penting adalah acuan dari BI ya, untuk arah ke depannya seperti apa. Apakah mereka akan sudah mulai memikirkan untuk memotong suku bunga ya. Lalu juga ada FOMC meeting minutes ya, yang akan dirilis di hari Kamis juga, Kamis pagi. Itu juga sedikit banyak memberikan gambaran untuk the Fed, apakah mereka
uh, stance mereka atau view mereka untuk bulan depan atau untuk beberapa RDG the Fed berikutnya, apakah mereka sudah memikirkan untuk menurunkan suku bunga, karena itu akan sangat-sangat mempengaruhi pergerakan equity market ya. Gitu. Jadi itu menurut saya tiga hal yang cukup krusial yang harus kita perhatikan minggu ini. Oke. Nih, jadi untuk sobat IDX dan juga sobat Sukor nih, dimulai dari hari Senin ini, di pekan ini bisa memperhatikan tadi beberapa ada 3 sentimen yang mungkin bisa mempengaruhi market di pekan ini atau mungkin juga mempengaruhi market di pekan ke depan ya Pak ya. Karena kalau tadi ada rapat Dewan Gubernur di hari Kamis, berarti mungkin bisa mempengaruhi market, langsung mempengaruhi atau mungkin menjadi sentimen yang bisa mempengaruhi market di pekan depannya. Oke, mungkin itu juga cukup menjadi informasi untuk Sobat IDX dan juga Sobat Sukor. Mulai bisa dipersiapkan nih, kira-kira akan memberikan sentimen positif kah atau sentimen negatif kah untuk pasar. Nah, oke Pak, sekarang mungkin pertanyaannya adalah untuk saham pilihannya nih, mungkin dari Sukor Sekuritas, mungkin boleh kalau mau menyampaikan sahamnya atau mau menyampaikan dari sektornya juga. Silakan nih, biasanya ini jadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih dari Sobat IDX dan juga Sobat Sukor. Silakan Pak. Ya mungkin basically udah kita bahas tadi ya, beberapa sektor yang memang menarik untuk kita lirik untuk jangka menengah ini ya. Yang pasti perbankan di Indonesia itu memang sektornya masih sangat-sangat menarik ya, baik itu jangka menengah, jangka panjang. Saya rasa dari segi growth juga Indonesia ini masih cukup bagus ya. Dan kalau GDP growth-nya bagus, maka sektor perbankan ini juga akan benefit. Dan kalau kita lihat dari loan to GDP ya, dari jumlah kredit dibandingkan dengan GDP di Indonesia itu masih jauh di bawah negara-negara tetangga, baik itu Malaysia, Thailand. Jadi room untuk growth-nya ya di sektor perbankan ini masih banyak. Jadi kita akan terus merekomendasikan sektor perbankan. Plus juga kondisi bank saat ini kan masih sangat sehat ya. Jadi ketika ada shock nantinya, ada resiko, menurut saya bank-bank besar akan sangat sanggup untuk menghadapinya gitu. Nah, untuk bank sendiri kita merekomendasikan bank besar, terutama bank Mandiri. Karena kalau kita lihat BCA dan juga Bank BRI, belakangan ini kan rally-nya sudah cukup tinggi ya. Dari valuasi juga bisa dikatakan sudah tidak undervalue lagi, fair value saat ini. Jadi mungkin yang lebih menarik adalah Bank Mandiri. Ya, karena Bank Mandiri sendiri masih lagging. Lalu yang kedua adalah Bank BNI. Gitu, itu untuk bank. Lalu kita juga melihat tahun ini adalah tahun emas. Ya, harga emas ini kita prediksi akan naik, dan emiten yang memang memiliki dampak langsung terhadap emas itu sebenarnya nggak banyak ya, terutama mungkin dari pertambangan emas. Ada MDK, ada BRMS, tapi secara valuasi mungkin memang tidak terlalu menarik ya, karena valuasinya bisa dibilang belum murah ya untuk kita akumulasi. Tapi mungkin ada emiten lain, yaitu Harta Dinata. Ini juga menjadi salah satu top recommendation kita. Harta ini Bapak Ibu kalau tahu, Harta ini adalah toko perhiasan ya, perhiasan emas. Mereka juga menjual emas batangan. Dan mereka juga bekerja sama dengan Antam ya. Jadi mereka menjual logam mulia. Secara valuasi Harta ini masih sangat menarik ya. PE ratio itu masih single digit. Seingat saya di harga sekarang itu PE ratio masih sekitar 4 sampai 5 kali forward earnings. Jadi masih sangat-sangat menarik, sangat-sangat undervalue. Lalu tadi kita juga bahas SMGR. Lalu nextnya adalah mungkin sektor properti ya. Sektor properti, kalau ketika nanti BI menurunkan suku bunga, harusnya sektor properti juga akan mendapat sentimen yang baik ya. Untuk sektor properti sendiri kita prefer CTRA. Dari segi valuasi menurut saya sudah cukup menarik.
ya diskon to RNAV sudah cukup dalam. Lalu kinerja, ya kita tahu berapa emiten properti tahun lalu itu membuka marketing sales yang cukup tinggi. Ya, marketing sales itu akan terrefleksi ke kinerja keuangan dalam mungkin 1 sampai 2 tahun terakhir, 1 sampai 2 tahun ke depan. Ya, jadi ketika marketing sales tahun lalu bagus, maka kita bisa prediksi bahwa kinerja keuangan tahun ini dan tahun depan untuk sektor properti juga akan bagus. Mungkin begitu. Oke, wah lengkap banget nih rekomendasi dari Pak Edward. Mungkin kalau misalnya ada yang terlewat nih, saya coba bacakan lagi. Untuk di sektor finance-nya ada BMRI dan juga BNI. Kemudian untuk emasnya tadi ada Harta ya. Dan Benar. kemudian yang tadi di propertinya juga ada CTRA. Nah ini mungkin tiga sektor yang bisa menjadi pilihan nih untuk sobat IDX-nya. Untuk emitennya bisa juga dicek lagi nih kira-kira emiten mana nih yang memang sesuai juga dengan kondisi dari finansial dari Bapak Ibu semua. Oke Pak Edward, terima kasih banyak nih sudah hampir 45 menit, tapi mungkin sebelum menutup live IG ini boleh mungkin ada closing statementnya dulu dari Pak Edward di market review pagi hari ini. Silakan Pak Edward. Ya, mungkin closing statementnya singkat aja. Jadi semoga apa yang kita bahas pagi ini membantu Bapak Ibu ya untuk baik itu trading maupun itu investasi. Dan ya pasti kita, karena sekarang ini banyak berita-berita makro yang bisa menggerakkan pasar saham ya. Jadi kita juga harus aware berita-berita apa aja atau topik-topik apa aja yang harus kita perhatikan, harus kita pantau. Dan tadi kita juga sudah membahas ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang ketinggalan mungkin bisa lihat review ulangnya. Ya, jadi nanti bisa, kita save di IGTV-nya. ya, jadi bisa lihat review ulangnya ya. Semoga itu bisa membantu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Edward atas waktunya, juga atas kesempatannya sudah mau berbagi insight juga, informasi dan juga rekomendasi di market review hari ini. Kita bertemu lagi mungkin ya di lain waktu. Sehat selalu untuk Mas Edward dimanapun berada. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga diberikan kelancaran juga untuk segala aktivitasnya. Terima kasih Mas Edward. Thank you Erin, thank you Bapak Ibu semuanya, thank you. Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk sobat IDX dan juga sobat Sukor nih yang terlambat mungkin bergabung nanti bisa nonton lagi IGTV kita. Market reviewnya akan kita save di IGTV, jadi boleh dicek lagi, boleh dilihat lagi nih rekomendasi dan juga ulasan pagi hari ini dari Pak Edward. Terima kasih untuk pertanyaan. Mohon maaf apabila ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak sempat dibacakan karena banyak juga nih pertanyaan yang masuk. Tapi semoga apa yang sudah kita ulas itu juga menjadi insight baru dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu dari Sobat Sukor dan juga Sobat IDX. Terima kasih banyak. Kita pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Edward. Itu semuanya, selamat pagi.